Api berkobar begitu hebatnya dari bagian geladak kapal KLM Sinar Sembuluh yang tengah bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Kondisi angin yang kencang membuat api dengan cepatnya merambat dan kian membesar. 16 unit mobil damkar serta belasan personil diterjunkan untuk memadamkan api. Butuh waktu 3 jam hingga akhirnya api benar-benar padam. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di bagian ruang mesin. Itu sekitar pukul 18:13. Yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar kapal. Dugaan penyebabnya, Pak? Dugaan penyebab dari korsleting listrik, dari mereka berusaha mau menyalakan listrik di area salah satu ruang mesin, dan disitulah terjadi korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. 4 orang anak buah kapal dapat diselamatkan. Meski demikian, kapal serta muatan kaulin atau tanah liat itu ludes terbakar. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Seorang debt kolektor koperasi dibacok suami nasabahnya lantaran cemburu akibat perilaku genit korban. Sementara itu sejumlah remaja di Tulang Bawang, Lampung malah menggelar balap liar dan perang petasan saat sahur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Waktu menunggu santap sahur kerap disalahgunakan oleh sejumlah remaja di Tulang Bawang, Lampung. Mereka menggelar aksi balapan liar di Bundaran Tugu Komplek Pemda. Bahkan beberapa di antara mereka menenteng petasan yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Setelah subuh, polisi yang telah sampai di lokasi pun langsung sibuk membubarkan dan menangkapi satu persatu remaja yang terlibat. Para pelaku kocar-kacir menghindari polisi. Bahkan beberapa di antaranya hampir menabrak petugas. Dan hasil dari pemeriksaan seluruh kendaraan tidak ada dilengkapi surat-surat yang sah. Oleh karena itu kita melakukan suatu penilangan. Untuk kendaraan itu ada 23 kendaraan. Namun pada saat di lokasi itu jumlahnya ratusan, Pak. Ratusan. Ketika kita bantu mengamankan, yang kita dapat bantu amankan itu sekitar 23. Dari hasil razia, polisi menyita puluhan sepeda motor lantaran para pelaku tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan. Selain itu, mereka menyalahi aturan lantaran memakai knalpot bising. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI RTV. Misteri hilangnya seorang siswi MTS di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar akhirnya terjawab. Ia ditemukan telah tewas dalam kondisi terbungkus karung dengan satu bekas cekikan di bagian leher. Siapa pula pelakunya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Mayat dalam karung, akhir cinta tak berujung. Satu karung berwarna putih membuat penasaran beberapa warga yang melintas di wilayah Jorong Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Awalnya tak ada yang aneh dan mencurigakan. Namun seketika bulu kuduk berdiri saat warga melihat ada kaki manusia yang menyembul dari dalam karung. Tim Satreskrim dan Inafis dari Polres Tanah Datar tiba di lokasi kejadian.
ambil saya tangga harus penting. Karung yang berisikan jenazah itu tak dibuka di tempat, melainkan langsung dipersiapkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Garis polisi pun dibentangkan agar lokasi penemuan jenazah terbungkus karung ini tetap steril. Tak ada satupun petunjuk yang ada di lokasi, tak ada identitas, tak ada handphone, hanya ada satu potong besi yang diduga berasal dari bagian sepeda motor. Setibanya di rumah sakit, karung itu pun dibuka. Menyeramkan, karung itu berisikan jasad seorang perempuan muda. Tubuhnya mulai membiru dengan bekas luka cakaran di bagian punggung serta lebam bekas cekikan di bagian leher. Identitasnya dengan cepat terungkap dari sebuah tato yang bertuliskan cinta yang ada di tangan kirinya. Korban teridentifikasi berinisial CNS, seorang siswi MTS di Negeri Sumanik, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia dilaporkan tak pulang ke rumah sehari semalam. Malam itu ia dikabarkan keluar dengan seorang laki-laki. Ya, memang korban memiliki seorang pacar. Namun pacarnya malam itu pun mengaku tidak bersama dengan korban. Ia bahkan mempertanyakan keberadaan korban. Lantas, jika bukan dengan kekasihnya, dengan siapa korban pergi? Pacar korban mengaku malam itu ia tak bersama dengan korban dan tak tahu menau soal keberadaannya. Keberadaan korban justru terpantau dari rekaman kamera CCTV. Ini kaki lo kan? Iya, kaki lo pucik. Ini jadi kakak. Teka-teki akan penyebab tewasnya CNS telah terjawab. Dari bekas luka lebam yang ada di lehernya, bisa disimpulkan jika korban dibunuh dengan cara dicekik. Namun pertanyaan tentang siapa yang melakukan hal tersebut pada korban belum juga terjawab. Korban mempunyai seorang pacar yang berinisial Y. Namun pada malam itu ia pun dibuat bingung akan keberadaan korban yang tak kunjung bisa dihubungi. Y pun berinisiatif untuk membantu mencari korban. Keberadaan korban pun akhirnya didapatkan melalui rekaman kamera CCTV yang berada di depan sebuah klinik di wilayah Batu Sangkar. Kala itu, sekitar pukul 9 malam, korban terlihat melintas dengan dibonceng oleh seorang pria. Dari keterangan waktu dan lokasi, diduga tangkapan layar ini merupakan peristiwa beberapa jam sebelum korban dihabisi. Di titik yang lain, persisnya di depan sebuah warung pengecer ikan, nampak jelas jika pakaian yang dikenakan korban saat itu identik dengan pakaian korban saat jenazahnya ditemukan terbungkus karung. Meski begitu, CCTV ini tak menangkap jelas wajah dari sosok yang malam itu membonceng korban. Kematian tragis dari CNS menyulut simpati dari keluarga dan tetangganya. Bagaimana mungkin CNS yang masih berusia 15 tahun itu bisa diperlakukan secara keji seperti ini? Sosok yang baik dan selalu mengikuti kata-kata orang tua itu kini telah tiada. Meski begitu, kepergiannya hingga kini masih menyimpan sejumlah tanya. Polres Tanah Datar, Satuan Reserse Kriminal terus melakukan penyelidikan perkara pembunuhan ini. Kita sudah memanggil orang-orang yang berkaitan dengan korban. Orang-orang yang berkaitan dengan korban dan orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang yang kita panggil untuk mengambil alibi atau memastikan alibi-alibi yang telah diberikan.
Apa alasannya Bang? Alasannya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cuma spontan malam kejadian itu, pas sudah nyampe di lokasi pembunuhan, saya udah ada berbincang sama teman saya. Dan setelah itu korban udah meninggal, udah diantar ke lokasi, itu aja Pak. Diapain korban Bang sampai sebenarnya? Dicekik Pak. Suami seorang nasabah koperasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur membacok seorang debt kolektor koperasi hingga kritis. Pelaku emosi karena korban sering merayu istrinya yang merupakan nasabah koperasi tempat korban bekerja. Inilah Imam, suami seorang nasabah koperasi di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang ditangkap anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban. Imam ditangkap usai nekat membacok seorang debt kolektor tempat istrinya kerap meminjam uang. Imam emosi karena debt kolektor tersebut sering mengirim pesan rayuan hingga ajakan berkencan kepada sang istri. Imam mencoba menjebak korban menggunakan ponsel istrinya. Berpura-pura sebagai istrinya, Imam meminta korban untuk datang ke rumah. Sesaat korban datang ke rumahnya, tanpa basa-basi, pelaku langsung mengayunkan pedang ke tubuh korban. Tak berdaya untuk melarikan diri, tubuh korban yang sudah hampir kehabisan darah hanya bisa terkapar di lantai. Daripada korban ini merupakan karyawan Badan Blangkrucit yang bertugas menagihkan utang pada nasabah. Nah, kalau menurut keterangan saksi-saksi, awalnya mengenal antara korban dan istri pelaku itu dari sana. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sebilah pedang sepanjang 80 cm sebagai barang bukti. Sementara kondisi korban kini masih kritis di rumah sakit. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Seorang pria asal Kelurahan Belandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjambretan saat mengisi bensin di sebuah SPBU. Akibatnya uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor raib dibawa kabur pelaku. Inilah detik-detik aksi penjambretan uang di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saat korban membuka jok motor untuk mengambil uang pembayaran bensin, satu dari dua penjamret itu dengan cepat mengambil kantong plastik hitam yang berisi uang tunai tersebut. Korban pun sempat mencoba mengejar, namun para pelaku telah jauh melarikan diri. Sebelumnya aksi itu bermula saat korban bernama Nure Solikin diperintahkan ayahnya yang merupakan juragan gabah untuk mengambil uang sebesar 90 juta rupiah dengan mengendari sepeda motor. Setelah keluar dari bank, korban memutuskan untuk mampir mengisi bahan bakar di SPBU Bugul Kidul hingga penjambretan terjadi. Yang satu turun melangkah langsung ambil dari joknya itu langsung lari. Berarti berpura-pura beli bensin Mas ya? Ya, jambretnya berpura-pura, tapi motor itu keadaan itu. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki kasus penjambretan tersebut. Dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota, dan diharapkan pada warga masyarakat yang membawa uang dalam jumlah banyak agar berhati-hati. Polisi juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan meminta pengawalan polisi jika membawa uang dalam jumlah besar. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya.
Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan hari ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Hah? Gimana? Ini mobil, angkut barang sebanyak ini sahabat, astaga. Coba lihat, ada sepeda sahabat. Aduh. Sabar. Coba kita lihat. Ada mobil lalu lintas sahabat yang langsung menuju. Kita lihat. Bukan hanya sepeda sahabat, ada motor ternyata diangkut juga di atas mobil. Astaga, aduh kok bisa. Langsung didatengin mobil polisi sahabat. Mau diapain ya? Dibantu sama bapak polisinya biar pindahannya lebih gampang kayaknya. Sahabat, ini bahaya ya, membawa muatan berlebih atau melebihi dimensi yang diizinkan atau sering dikenal overload atau overdimension. Ini sangat berbahaya seperti kendaraan sulit dikendalikan dan rawan terguling. Dan juga beban yang berlebih menyebabkan jalan cepat rusak dan juga berlobang sahabat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 307, jika masih melanggar akan dikenai sanksi Rp500.000 sahabat. Untuk itu sahabat RTV, mari ciptakan lalu lintas yang tertib dan nyaman untuk kita semua. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Komplotan emak-emak kompak beraksi mencuri pakaian di salah satu toko di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Emak-emak tersebut beraksi dengan modus berpura-pura sebagai pembeli. Sungguh tidak mencurigakan. Sejumlah emak-emak yang turun dari mobil ini tampak seperti pembeli pada umumnya. Mereka bersama-sama turun untuk masuk menuju toko baju di Jalan Perjuangan L, Kelurahan Saikera Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka kemudian berkeliling toko untuk melihat satu persatu pakaian yang dipajang. Siapa sangka ternyata emak-emak ini adalah komplotan pencuri pakaian yang bekerja sama saling menutupi ketika salah satu rekannya beraksi. Mereka saling bergantian keluar masuk mobil yang menjadi tempat penyimpanan langsung seluruh pakaian yang mereka curi. Satu orang itu kayak mengatakan aku lah bang, supaya sibuk lah dibuat dia. Cari barang yang nggak ada, udah aku bilang nggak ada kak. Coba kalian dulu kak, kata dia. Ukuran 2L, aku bilang yang lengan pendek, ibu tuh lagi beraksi. Cuman dia langsung, enggak kak, lengan panjang kata dia. Pokoknya itu gila. Rupanya si dalam beraksi ngambil sekitar 7 atau 8 potong. Setelah diambil ibu di dalam roknya itu bang, terus ibu tuh modus lah keluar kan dari situ, bilangkan sama kakak yang sebelah sini yang mengapakan aku, bentar ya aku panggilan satu orang itu, alasannya karena dia tahu ukurannya. Akibat aksi komplotan mama ini, pemilik toko rugi hingga 3 juta rupiah. Sementara pelaku yang diduga berjumlah 5 orang itu kini masih dalam pengejaran anggota Polsek Medan Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.